Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yuliastanti, NIM 2019-33131 dari Prodi PGSD Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mereview modul yang telah saya buat, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Irfai Fatur Rahman SPD MPD. Di halaman pertama yaitu terdapat cover dengan judul Pembelajaran Bahasa Indonesia, tema 1 diriku, subtema 2 tubuhku untuk SD atau MI kelas 1. Di halaman kedua terdapat prakata. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan bahan ajar modul pembelajaran bahasa Indonesia untuk keterampilan berbicara kelas 1 sekolah dasar. Modul ini disusun berdasarkan kurikulum 2013. Modul ini juga dilengkapi dengan latihan soal. Dengan terselesainya bahan ajar ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman SPD MPD selaku dosen mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia yang telah membimbing hingga bahan ajar ini dapat terselesaikan. Yang kedua, saya ucapkan kepada teman-teman kelas 3C semua yang telah mendukung, bekerja sama, serta memberikan motivasi sehingga laporan ini terselesaikan. Yang ketiga yaitu kedua orang tua yang telah memberikan fasilitas dan motivasi. Dalam penulisan modul ini, saya selaku penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi. Demi lebih baiknya karya-karya saya selanjutnya, kritik dan saran sangat saya perlukan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga modul ini dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan, baik digunakan oleh siswa dan atau digunakan sebagai tambahan bahan ajar oleh guru. Di halaman yang ketiga terdapat daftar isi. Daftar isinya berupa cover, prakata, daftar isi, peta konsep, tujuan pembelajaran, kompetensi inti atau kompetensi dasar, petunjuk penggunaan modul, kegiatan belajar 1, materi dan evaluasi membaca, kegiatan belajar 2, materi dan evaluasi kosakata, kegiatan belajar 3, materi dan evaluasi struktur, kegiatan belajar 4, materi dan evaluasi menulis, kegiatan belajar 5, materi dan evaluasi pragmatik, kegiatan belajar 6, materi dan evaluasi apresiasi seni, dan yang terakhir yaitu rencana pelaksana pembelajaran atau RPP. Di halaman selanjutnya terdapat peta konsep. Di sini materi yang saya tulis yaitu tentang diriku, kegiatan belajar 1 membaca, kegiatan belajar 2 kosakata, kegiatan belajar 3 struktural, kegiatan belajar 4 menulis, kegiatan belajar 5 pragmatik, dan kegiatan belajar 6 apresiasi sastra. Tujuan pembelajaran dalam modul ini yaitu yang pertama, dengan modul ini siswa dapat mengenal anggota tubuh dan panca indera manusia. Yang kedua, dengan menggunakan modul siswa dapat menjelaskan fungsi anggota tubuh dan panca indera manusia dengan percaya diri. Dan yang ketiga, melalui lagu siswa dapat menunjukkan bagian-bagian tubuh. Yang keempat, dengan menirukan ucapan guru siswa dapat menyebutkan bacaan nama bagian-bagian tubuh. Kompetensi inti. Yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 3.4 menentukan kosakata tentang anggota tubuh dan panca indera serta perawatannya melalui teks pendek atau berupa gambar, tulisan, slogan sederhana dan atau syair lagu, dan eksplorasi lingkungan. Di halaman selanjutnya yaitu terdapat petunjuk belajar. Yang pertama, kebersihan belajar tergantung dari kedisiplinan dan ketekunan peserta didik dalam memahami dan mematuhi langkah-langkah belajarnya.
Yang kedua, belajar dengan modul ini dilakukan secara mandiri atau kelompok, baik di sekolah maupun luar sekolah. Yang ketiga, dalam modul ini semua materi dijelaskan secara rinci dan merupakan sumber belajar. Yang keempat, langkah-langkah berikut perlu kalian ikuti secara berurutan dalam mempelajari modul ini. Petunjuk bagi siswa. Baca dan pahami benar-benar tujuan yang terdapat dalam modul ini. Yang kedua, perhatikan uraian materi yang terdapat dalam modul. Yang keempat, bila dalam mempelajari modul tersebut mengalami kesulitan, diskusikan dengan teman-teman yang lain. Dan apabila belum terpecahkan, sebaiknya tanyakan pada guru. Yang keempat, rangkumlah materi yang telah dipelajari dengan bahasamu sendiri agar lebih mudah dan mengingat kembali materi yang telah diulas dan dipelajari. Selanjutnya yaitu petunjuk bagi guru. Dalam setiap kegiatan belajar, guru berperan untuk membantu siswa dalam merencanakan proses belajar, membimbing siswa dalam memahami konsep, analisa, dan menjawab pertanyaan siswa mengenai proses belajar, mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok. Di halaman yang ketujuh yaitu langsung ke materinya, yaitu subtema 2 tubuhku. Di sini terdapat kegiatan belajar 1 tentang materi dan evaluasi membaca. Di sini telah saya sajikan gambar dan bacaan untuk anak SD dibaca. Di sini terdapat cerita yaitu tubuhku sehat. Aku tumbuh bersama tubuhku. Saat aku merangkak dunia, aku lihat berbeda dengan saat aku sudah bisa berdiri dan berjalan. Duniaku menjadi sangat berbeda manakala aku bisa bermain dengan teman-teman di luar rumah dan berbeda lagi tatkala aku masuk sekolah. Tubuhku berubah terus bertumbuh, aku juga terus bertumbuh. Aku terhubung dengan dunia melalui tubuhku. Aku mengenal orang lain melalui tubuhku. Aku adalah tubuhku, tubuhku adalah aku. Kami menyatu, sungguh aku tak bisa bayangkan aku tanpa tubuhku. Tubuhku begitu mengagumkan dan spesial. Ada bagian tubuh yang dapat aku lihat, misalnya kepala, dada, kaki, tangan, perut, dan alat kelamin. Ada juga bagian tubuh yang tidak terlihat karena tertutup kulit, misalnya tulang, otak, otot, jantung, dan usus. Tubuh adalah pemberian Tuhan. Setiap bagian tubuh berguna bagi kita. Terima kasih Tuhan, tubuhku sehat. Di sini saya juga memberikan evaluasi, yaitu bacalah teks di atas dengan suara yang keras dan percaya diri. Di sini siswa disuruh untuk membaca teks dengan suara yang keras dan percaya diri. Halaman selanjutnya yaitu kegiatan belajar 2 mengenai materi dan evaluasi kata. Kosakata. Kosakata merupakan himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang atau entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Tubuh adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang Maha Esa sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dari segi bentuk dan rupanya dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Setiap bagian tubuh berguna bagi kita. Tubuh terdiri dari berbagai bagian yang memiliki panca indera. Sebagai satu kesatuan, tubuh manusia terdiri dari berbagai bagian, mulai dari kepala, badan, tangan, kaki, dan berbagai organ dalam manusia. Nah, selain bagian tubuh ini, pada tubuh manusia juga terdapat 5 buah indera yang disebut juga sebagai panca indera. Dengan adanya panca indera, selanjutnya di sini juga saya menyediakan evaluasi yang berisi tentang antonim dan sinonim. Di sini siswa disuruh untuk mengisi antonim dan sinonim yang telah disediakan, yaitu yang pertama kata sehat, antonimnya apa, sempurna antonimnya apa, mulai, menciptakan, membantu, dan seterusnya. Yang berikutnya yaitu kegiatan belajar 3. Di sini saya membahas tentang metode pembelajaran struktural, analitik, sinetik, SAS. Di sini saya menyediakan satu kalimat yang harus dipecah menjadi beberapa struktur seperti ini. Vanessa, va, ne, dan sa. Menyapu, me, nya, dan pu. Halaman, ha, la, dan man. Dipecah menjadi beberapa kata seperti berikut ini. Kemudian siswa juga saya suruh untuk evaluasi
Seperti contoh yang telah saya berikan, terdapat 5 kalimat yang harus diubah menjadi struktur yang telah saya contohkan di atas. Di sini juga saya menyuruh untuk melengkapi struktur dari nama-nama bagian tubuh yang masih belum ditarik garis sesuai gambar berikut. Dan yang kedua, saya menyuruh untuk pasangkan kata dengan huruf awalnya. Tangan dengan awalan T, kaki, mulut, hidung, dahi, leher, jari, dan seterusnya. Lalu kegiatan belajar 4. Di sini terdapat materi dan evaluasi menulis. Anak-anak saya suruh untuk mengingat kembali tentang huruf abjad. Nah, di sini saya juga memberikan huruf yang belum saya tebali dan menyuruh untuk menebalkan huruf tersebut untuk latihan. Di sini juga terdapat evaluasi, yaitu dengan menuliskan nama-nama anggota tubuh di kertas yang telah disediakan. Kegiatan belajar 5 yaitu tentang materi dan evaluasi pragmatik. Hari ini aku masuk sekolah, aku belajar dengan penuh bersemangat. Guru menjelaskan materi anggota tubuh manusia di depan kelas. Aku pun dengan senang memperhatikan. Di dalam pembelajaran, guru bertanya kepadaku. Ini percakapan antara guru dan siswa. Anissa, apa yang kamu ketahui tentang anggota tubuh manusia? Kemudian sebutkan macam-macam anggota tubuh manusia yang kamu ketahui. Dan siswa pun menjawab, anggota tubuh manusia yaitu suatu struktur organisme fisik yang ada pada manusia, Bu Guru. Macam-macam anggota tubuh manusia yang saya ketahui yaitu tangan, kaki, mata, hidung, telinga, mulut, dahi, kepala, dan perut. Di sini juga terdapat evaluasi. Siswa disuruh mempraktikkan cara berkomunikasi yang baik dengan ayah dan ibu dalam meminta tolong mengerjakan tugas tentang anggota tubuh manusia. Di halaman selanjutnya terdapat materi mengenal fungsi anggota tubuh manusia. Pada materi sebelumnya, kita sudah mengenal anggota tubuh manusia. Sekarang mari kita belajar tentang fungsi atau manfaat anggota tubuh. Disediakan tabel yaitu anggota tubuh dan fungsi. Ini terdapat mata, telinga, hidung, mulut, tangan, dan kaki. Mata berfungsi untuk melihat, telinga berfungsi untuk mendengar, hidung berfungsi untuk bernafas, mulut berfungsi untuk berbicara, tangan berfungsi untuk memegang, kaki berfungsi untuk berjalan. Di sini juga terdapat evaluasi, yaitu disediakan gambar, siswa disuruh berdiskusi dengan teman sebangku. Kegiatan di samping memanfaatkan bagian anggota tubuh apa, lalu apakah fungsi bagian anggota tersebut. Nah, di sini siswa harus berdiskusi dengan temannya. Di halaman selanjutnya yaitu ada kegiatan belajar 6. Di sini terdapat materi dan evaluasi apresiasi seni. Mendeklamasikan puisi. Puisi adalah suatu karya sastra yang berasal dari ungkapan, pikiran, atau curahan hati penyair yang disusun dalam rangkaian bait. Puisi terikat oleh aturan rima, irama, baris, dan bait yang menggunakan majas dan makna. Puisi merupakan bentuk ungkapan perasaan penulis yang dirangkai indah melalui penggunaan makna dan gaya bahasa. Membaca puisi dapat menggunakan gaya. Nah, gaya disebut dengan deklamasi. Membaca puisi dengan gaya terlihat begitu indah. Gaya yang digunakan harus sesuai dengan tema puisi yang dibawakan. Gaya itu bisa berupa gerakan tangan, gerakan muka, dan juga bisa anggota tubuh dan lainnya. Di sini sudah saya sediakan contoh puisi. Nah, guru mencontohi muridnya, dan di sini terdapat evaluasi. Siswa diperintahkan untuk melakukan deklamasikan puisi yang telah dicontohkan oleh gurumu. Lakukan dengan suara yang lantang di depan kelas. Nah, di sini juga terdapat satu lagu. Siswa disuruh untuk bernyanyi sambil mengenal anggota tubuh dengan judul Dua Mata Saya.
evaluasi. Sekarang coba nyanyikan sendiri lagu di atas sebagaimana yang telah dicontohkan oleh gurumu. Lakukan dengan suara yang lantang di depan kelas. Selanjutnya yaitu terdapat materi mengenal panca indera. Panca indera manusia ada 5: mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Mata berfungsi untuk melihat, telinga berfungsi untuk mendengar, hidung berfungsi untuk membau, lidah berfungsi untuk mengecap, kulit berfungsi untuk merasa. Udin makan jagung, rasa jagung manis, lidah yang mengecap rasa. Rahma mencium bunga, bau bunga harum, hidung untuk membau. Di sini juga disediakan evaluasi, siswa disuruh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Nah, di halaman selanjutnya terdapat lampiran. Lampiran itu berisi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Satuan Pendidikan SD atau MI, kelas 1, semester ganjil, tema diriku, tema 1, subtema tubuhku, subtema 2, mata pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi inti: menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, memiliki perilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Di sini juga terdapat kompetensi dasar dan indikator. Terdapat 6 indikator. Yang pertama, mampu membaca teks tentang anggota tubuh dan panca indera manusia. Yang kedua, mampu menjelaskan anggota tubuh dan panca indera manusia. Yang ketiga, mampu melengkapi struktur pertanyaan tentang anggota tubuh dan panca indera manusia. Yang keempat, mampu menganalisis fungsi dari anggota tubuh dan panca indera manusia. Yang kelima, mampu mengevaluasi materi anggota tubuh dan panca indera manusia. Yang keenam, mampu menyusun kembali materi anggota tubuh dan panca indera manusia. Ini juga terdapat tujuan pembelajaran. Selanjutnya, materi pendekatan dan metode. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik atau mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, eksperimen, mengasosiasi atau menalar dan mengkomunikasikan. Strategi cooperative learning, teknik example non-example, metode penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. F. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Kelas dimulai dibuka dengan salam, menanyakan kabar, mengajak kehadiran siswa. Kelas dilanjutkan dengan doa, dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa yang diminta membaca doa adalah siswa-siswa yang hari ini datang paling awal. Guru mengajak berdinamika dengan menyanyi dan tepuk tangan. Guru menginformasikan tema yang akan dibelajarkan kepada siswa, itu tentang diriku. Ini waktunya 10 menit. Inti: yang A, membaca metode lihat ucap. B, kosakata metode menjawab pertanyaan. C, struktur metode SAS. D, menulis metode pertanyaan menggali. E, pragmatik metode. Apresiasi sastra metode. Ini membutuhkan waktu 6 kali 35 menit. Yang terakhir yaitu penutup. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil tercapaian materi. Yang kedua, mengajak semua siswa berdoa setelah melakukan kegiatan belajar. Ini waktunya 15 menit. Penilaian yang dinilai yaitu penilaian sikap. Seperti ini contoh format jurnal sikap spiritual. Ini contoh format jurnal sikap sosial. Ini contoh format penilaian diri aspek sikap. Selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan, dengan cara penilaiannya sebagai berikut. Yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Sumber media yaitu buku guru dan buku siswa.
gambar tubuh dan nama bagian-bagiannya, alat musik jika ada untuk mengiringi siswa bernyanyi dan menari, yang terakhir yaitu buku siswa. Sekian review buku modul yang telah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.